Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Haziza, NPM 18144600095. Nah, kita akan belajar kepada kelas 6, tema 6, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu masyarakat peduli lingkungan. Nah, kamu adalah bagian dari masyarakat. Banyak kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk peduli terhadap lingkungan. Kegiatan berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Dengan cara gotong royong dapat membentuk kerjasama dalam masyarakat untuk mencapai suatu hasil positif dan tujuan yang lain. Manfaat gotong royong dapat kita rasakan secara langsung, antara lain pekerjaan akan cepat selesai. Dalam hal gotong royong menjaga keamanan lingkungan dan kedamaian dalam masyarakat. Mari berkegiatan dan belajar melalui subtema masyarakat peduli lingkungan ini. Mengapa lingkungan mempengaruhi kesejahteraan rakyat? Karena jika kebiasaan di lingkungan masyarakat dan perilaku hidup masyarakat itu baik, maka kesejahteraan rakyat juga baik. Amatilah beberapa gambar kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai berikut. Nah, gambar pertama, masyarakat di Kampung Damai sedang melakukan membersihkan got atau aliran sungai. Yang kedua, masyarakat di Kampung Damai sedang melakukan ronda malam. Pada gambar ketiga, masyarakat di Kampung Damai sedang melakukan penanaman pohon di tepi jalan. Pada gambar terakhir, masyarakat di Kampung Damai sedang membayar pajak dan antri. Nah, mari kita bahas. Kegiatan di samping merupakan kegiatan membersihkan saluran air secara gotong royong agar lingkungan kita terlihat bersih, indah, sehat, dan juga selokan air tidak tersumbat dan tidak banjir pada saat hujan. Yang kedua, ronda malam adalah suatu kegiatan dari bela negara paling sederhana. Tujuan diadakannya ronda malam adalah untuk menjaga keamanan lingkungan. Kegiatan ronda merupakan salah satu pelaksanaan sistem keamanan lingkungan atau Siskampling. Siskampling ini dibentuk berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah warga, semangat budaya kekeluargaan, gotong royong, dan swakarsa. Selanjutnya, penanaman pohon di tepi jalan dengan tujuan utama yaitu untuk melindungi pengemudi dari pejalan kaki dan terik sinar matahari, serta secara psikologis memberi kesan alami sehingga dapat menghilangkan stres. Dan diharapkan bisa menjadi penyaring udara dari zat sumber polusi yang dihasilkan kendaraan dari zat karbon dioksida. Selanjutnya, pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Apa kepedulianmu terhadap lingkungan di sekolah? Kamu hendaknya selalu mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolah, seperti memakai seragam sekolah sesuai ketentuan, tiba di sekolah sebelum bel tanda masuk berbunyi, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekolah, melakukan piket kelas, serta mengikuti upacara bendera di hari Senin, dan membuang sampah di tempatnya.
Siapa yang tahu makna dari proklamasi bagi bangsa Indonesia? Ini adalah teks proklamasi. Proklamasi kemerdekaan ini merupakan sebuah pengumuman yang disampaikan kepada seluruh rakyat pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno dan juga Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta Pusat. Nah, pengumuman tersebut sesungguhnya tidak hanya ditunjukkan kepada seluruh rakyat yang ada di dalam negara yang bersangkutan, namun pengumuman ini juga akan ditunjukkan kepada semua rakyat yang terdapat di seluruh dunia dan juga kepada seluruh bangsa yang terdapat di muka bumi ini. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, dianggap sebagai kemenangan atas terbebasnya dari penjajahan. Namun, bukan kemenangan yang dimiliki oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa, melainkan kemenangan dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, sebagai pernyataan de facto, yang berarti sebuah pernyataan kemerdekaan sesuai dengan kenyataan yang ada bahwa proklamasi kemerdekaan tersebut sudah disampaikan ke seluruh wilayah Indonesia dan juga dunia. Selanjutnya, makna proklamasi sebagai awal perjuangan baru. Ya, perjuangan ini adalah perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dan juga mengisi hingga tercapainya berbagai tujuan pembangunan nasional. Maka proklamasi sebagai bentuk Indonesia yang lebih berdaulat dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia menjadi negara sendiri yang memiliki pemerintahan, hukum, dan tidak terkait dengan negara penjajahan manapun. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan lisan tepat dan jelas. Apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Informasi apa yang diperoleh dari bacaan berdasarkan kata kunci? Apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Yang dilakukan sebagai siswa di sekolah dalam memaknai kemerdekaan. Mengapa kita sebagai warga negara harus berjuang untuk menganalisis kemerdekaan Indonesia? Nah, setiap judul teks memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks. Kata-kata penting pada judul dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks. Dengan demikian, sebelum membaca teks secara keseluruhan, kita dapat menebak kira-kira apa isi teks dengan cara menemukan kata penting pada judul teks. Kata-kata penting dapat disebut adalah kata kunci. Nah, apa kepedulian keluargamu sebagai warga masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu? Apakah yang kamu lakukan bersama keluargamu merupakan bagian dari memaknai kemerdekaan yang diraih para pahlawan kita? Nah, diskusikan bersama orang tuamu, kemudian tuliskan hasil diskusi pada lembar kerjamu. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.